Hello Bor, untuk kali ini gue akan menuju ke Gunung Ciremai yang terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Majalengka. Mulai berangkat dari rumah gue menuju flyover Cibinong, setelah gue berjalan dari rumah sekitar 20 menit, akhirnya gue sampai di bis tujuan Kuningan. Untuk perjalanan gue dari Cibinong menuju Kuningan, gue naik bis Denok dengan harga 120 per orang. Mulai jalan dari jam 4:50, karena memang rasa ngantuk yang masih ada, akhirnya gue memilih untuk tidur terlebih dahulu. Sampai-sampai matahari memunculkan sinarnya dengan indah. Setelah gue cek di Maps, ternyata kita baru sampai di Purwokerto. Dan untuk sampai ke Kuningan itu estimasi 3 jam perjalanan lagi dari Purwokerto ke SPBU Cirendang. Kita nikmatin dangdut dulu cuy, yang dibawakan oleh Ibu Surti. Entah kenapa gue disuruh transit dari Cirebon menggunakan elep menuju ke SPBU Cirendang. Tapi ya sudahlah, karena naik elep cuma 20.000 saja. Jadi kita lanjut menggunakan mobil elep. Setelah sampai di Cirendang, akhirnya gue memutuskan naik ojek dengan harga 35.000 per motor. Ya, walau tadi debat soal harga, yang menurut gue sangat tidak masuk akal. Sampai akhirnya, gue dapat di harga 35.000 sampai BC Palutungan. Ya, begitulah Jawa Barat, udah gak kaget lagi soal harganya. Hehehe. Ngopi dulu sebelum nanjak. Nggak bisa ngantuk kan? Tuh, BC Palutungan. Yang satuan gue baru nanjak. Akhirnya gue sampai di BC Palutungan itu jam 12 pas. Sebelum melanjutkan perjalanan kali ini, alangkah baiknya kita registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi selesai, kita lanjut ke hutan rimba Ciremai. 10 menit berjalan, kita akan melewati jalur yang sudah diaspali dan juga dikelilingi oleh perkebunan warga. Sekarang gue bakal naik ke Gunung Ciremai via Palutungan. Tadi dari BC jam 2 mulai trekking. Kalau sampai BC tadi gue jam 12 dari pom bensin Cirendang, naik ojek sampai BC Palutungan jam 12. Terus ngopi santai dulu, makan mie, lanjut registrasi buat nanjak. Sekarang baru lanjut perjalanan. Gue rencana bakal camping di pos 6, namanya pos Sanggerahan gitu, karena direkomendasinya dari BC itu bisa camping di pos 5, paling terakhir pos 6. Ya, untuk estimasi perjalanan dari BC sampai sana mungkin taruhlah di 6 jam. Sekarang gua bakal ngincar ke pos 1 dulu. Dari BC sampai pos 1 itu paling lama 2 jam. Cuma kalau gua nggak tahu nih, dicoba aja dulu. Paling cepat 1 jam lah tetap. 20 menit berjalan, akhirnya sampai di Plang Selamat Datang di jalur pendakian Palutungan. Dari Plang Selamat Datang, ini mungkin baru trek yang sesungguhnya, atau nanti dari pos 1 sampai selanjutnya. Soalnya ini belum sampai pos 1, baru sampai Plang Selamat Datang aja. Ya sekitar 2 jam tadi kata si bapak yang jaga di Plang Selamat Datang. Ya, ke atas. Trek dari tadi tanah. Pertama aspal dulu dari base camp itu. Ini ketemu aspal lagi. Nah, tadi di sana tanah, ini aspal. Kanannya aspal, kirinya tanah plus tangga. Mantap lah. Udah masuk hutan rimba nih. Dari Plang Selamat Datang. Di pertengahan jalan kita ketemu kubang. Kumbang ya? Ya, kumbang. Nah, ini dia nih. Tadi masih kecil. Nah, ini trek tadi nanjak. Nanjak terus. Dari BC itu langsung nanjak terus, men. Kacau. Cuma nanjak itu nanjak santai. Cuma kalau dijalanin terus capek juga sih. Sekitar 23 menit ada petunjuk puncak ke kiri.
Terima kasih telah membawa sampah Anda kembali. Gimana, Le? Dari BC sampai sini? Kacau. Lumayan. Ini belum sampai pos 1 loh. Lumayan, tapi ada plus datang. Baru selamat datang di Gunung Ciremai. Mantap lah. Nih, pos 1 Cigowong. 3 km. Set, berarti gua jalan dari sini sekitar 3 km baru sampai pos 1. Benar-benar 2 jam kayaknya, bahkan lebih. Sekarang jam 14:35. Jadi gua jalan dari BC sampai sekarang itu udah 35 menit perjalanan. Dan udah di ketinggian 1300 lah. Berarti dari BC itu kisaran 1000-an. Berarti gue udah nanjak 300 meter. Jadi di sini jalanannya lumayan landai. Katanya sih sampai pos 1 itu lumayan landai lah. Nanti dari pos 1 sampai seterusnya itu baru perjalanan yang sesungguhnya. Nah, Cigowong 2,8 km lagi. Oke, mantap. Jalan kisaran 35 menit, nanjak terus. Sekarang ketemu turunan. Berarti ini gunungnya PHP. Udah naik, turun. Oke, dari selamat datang itu, nah udah dari situ hutan, masuk hutan lah, hutan rimba. Jadi kalau lewat jalur Palutungan ini standar kan, kalau misalkan lewat via Apu itu emang dia cepet, cuma katanya jalurnya itu nanjak terus. Nah kalau Linggarjati itu trek terpanjang di Ciremai. Nah gue ngambil yang tengah-tengahnya Palutungan. Jadi ya lumayan lah, enak juga sih. Nah di Palutungan ini pelangnya itu banyak ya. Jadi nggak perlu takut kesasar kayaknya deh. Karena di setiap kayak nih apa namanya, pengkolan gitu, dia ada pelangnya buat nunjukin arah ke puncak. Nah Cigowong 2,6 km lagi. Nah dari sinilah perjalanan yang kira-kira cukup menguras tenaga. Kenapa, Le? Tai apaan? Waduh. Nah ini baru nih, mantap nih treknya. Gokil. 100 meter jalan ketemu lagi kan sama pelang puncak. Jadi di jalur ini tuh keren deh, no kan? 100 km, 100 meter gue jalan, ada lagi pelang puncak. Mantap. Tadi nanjak, sekarang cukup landai lagi. Landai sih, tapi capek, Bor. Gua berangkat dari Cibinong itu jam 4:40 naik bis. Tadi gua turun di Cirebon. Nah, dari Cirebon itu gua langsung transit naik Elep sampai pom bensin Cirendang. Nah, dari situ gua lanjut naik ojek sampai ke base camp Palutungan. Jadi total perjalanan dari Cibinong itu gua 8 jam sampai di base camp. Treknya nanjak sih, cuma belum terlalu parah, tapi capek. Sejam cukup lah.
sampai di habitat Surili. Presbytis anjay. Komata. Artinya apa, Le? Habitat Surili itu? Monyet yang melata. Emang monyet apa Surili itu? Kayaknya monyet. Tapi ada lagi nanti di atas habitat kayak lutung gitu. Kayaknya ya. Sebelum pos 1 kalau nggak salah. Cigowong 1,9 km lagi. Goks. Tadi dari bawah itu 3 km kan. Berarti udah jalan baru jalan 1100 meter. Ya 1 kilo lebih 100 meter lah. Oke, kita ketemu lagi sama plang bacaan puncak. Nah, ini ada ke kanan sama ke kiri. Puncak ke kiri. 1,7 km lagi, bray. Mantap lah. Oke, kayaknya dari sini vegetasinya mulai padat nih. Oke, mantap. Gimana, Le? Vegetasinya aman? Padat ya? Cigowong 1,5 km lagi. Berarti setiap 200 meter itu ada tandanya, men. Jadi ya aman lah. Cuma di sini kita enak nih, jalurnya landai. Vegetasi padat. Ya gitu. Landai sebentar nanjak. Cuma buat Palutungan ini banyak landainya sih ya kalau menurut gua. Kalau dari base camp sampai dari base camp, dari selamat ya, dari selamat datang sampai sampai pos 1 lah ya. Dari situ mungkin dari pos 1 ke selanjutnya lumayan. Parah, Le. Udah selama ini nanjak jauh-jauh. Ya dikasih turun lagi. Enak sih kalau turun. Cuma jadi PR lagi, naik lagi. Gila, keren parah pohonnya. Ini gua atau bukan, Le? Gua kayaknya ya. Cuma sempit nih. Nah, ini gua nih. Mantap nih. Keluar tirek. Itu udah sekarang udah modern, masa masih ada tirek. Tapi gak bisa turun, cuy. Bisa aja sih, tapi maksain. Cuy. Nah, tuh. Langsung jurang. Ini jalan sesungguhnya. Oke. Nah, ini dia. Lanjut puncak ke kanan. Oke, setelah melewati jalur yang menguras dengkul, ketemu lagi sama yang landai. Gila, nikmat banget ngedengerin suara di hutan kayak gini. Adem lagi suasananya. Cikure lagi. Ciremai, mantap. Jadi Gunung Ciremai ini atapnya jauh barat dengan ketinggian 3078 di atas permukaan laut. Jadi sebetulnya sih nggak jauh beda lah sama Gunung Pangrango. Masih belum sampai pos 1 gua. Mantap. Rencana kalau misalkan gak kekejar ke pos 6, paling gue bakal camping di pos 5. Di apa sih namanya? Apa namanya? Apa sih namanya, Le? Pos 5, Le? Bukan Simpang Apuy kan ya? Bukan. Simpang Apuy pos 8. Tidur berapa jam, Le? 2 jam. Udah 2 jam. Parah, coy.
Jadi kita tidur nggak teratur, dipaksa naik bis, dipaksa perjalanan buat kesini. Kalau ada waktu 3 hari aja, mungkin gue bakal lebih santai jalannya, karena ini mengejar waktu juga. Jadi harus benar-benar jalan terus, istirahat 1 menit jalan, 1 menit jalan. Jam 15:30 sampai di habitat lutung Jawa, puncak ke kiri. Gimana, Le? Lutung itu apa, Le? Lutung adalah Jenis monyet atau gimana? Dia bulunya warna hitam kan ya? Panjang. Yang bulunya warna hitam ya? Iya, kayak beruk. Bahasa Inggris ya? Latin. Petacus. Latin. Itu Latin. Auratus. Bahasa Inggris anjir. Lanjut jalan. Sekarang ketinggian 1510. Kayaknya sih pos 1 antara kisaran 2000 atau masih 1800-an. Ya, jalanin aja dulu lah. Seharusnya sih dari sini nggak terlalu jauh. Kayak karena gue udah jalan dari BC udah 1 jaman lah. Itu juga istirahatnya cuma 2 menit, lanjut jalan 1 menit istirahat. Paling nanti di pos 1 sebat-sebat santai, baru lanjut lagi. Kayaknya ke pos 1 1,2 km lagi deh. Soalnya di sini base camp itu turun 1,8 km. Berarti kalau nanjak 1,2 lagi. Karena kan 3 km kan dari bawah. Dan di sini ada jalur evaluasi. Mungkin kalau misalkan ada yang trouble, nanti dijemput pakai motor harusnya ya. Karena di sini ada bekas jalur kayak bekas motor gitu. Tapi buat evaluasi. Kalau ojek nggak ada. Buat gawat aja. Gawat darurat. Oke lah. Tops. Nah, di sini tuh masih bisa kayaknya ada dari bawah sampai pos 1 itu naik motor. Karena tadi ada jalur evaluasi juga kan. Emang jalanannya juga apa ya, enak deh, landai. Tapi kayaknya kalau motor ada jalur lain lagi deh. Soal tadi ada 2 jalur, kiri sama kanan. Kayak beda sama jalur pendakian. Buat jalurnya gue suka sih, maksudnya landai. Jadi landainya tuh benar-benar landai. Nanti setelah landai baru naik, tapi naik itu nggak terlalu banyak lah gitu. Nanti ke depan ketemu landai lagi. Kalau vegetasinya sih, hutannya keren banget coy, gila asli. Kayak benar-benar jarang kejamah orang gitu sih tempatnya. Mantap. Palutungan. Buat pendakian kali ini gue berdua sama si Encun. Nah, rencananya itu pas sebelum ke Ciremai ini gue coba lihat di web booking online kan. Nah, ternyata booking online itu maksimal berempat. Dikarenakan gue cuma berdua dan gue minta saran sama petugas PC, kira-kira berdua bisa atau enggak. Nah, terus disuruh datang aja langsung katanya ke BC. Jadi gue langsung registrasi di BC Palutungan. Cuma harga doang yang jadi membedakan. Tadi gue berdua itu 160, jadi satu orangnya 80.000. Ya itu buat
cek kesehatan sama booking online 2 orang ya. Karena emang maksimal itu kan 4 orang. Jadi seakan-akan kita itu ngebayarin 2 orang yang nggak ikut gitulah. Lanjut Bor ke pos 1. Akhirnya cuy, kita sampai di pos 1 Cigowong. Pas 2 jam perjalanan. Mungkin gue bakal istirahat sekitar 15 atau 20 menit. Bakal lanjut lagi jalan karena dikejar waktu cuy. Oke lah, tops. Pos 1 transit shelter Cigowong, ketinggian 1450. Hentikan pendakian jika cuaca buruk. Selamat datang di Cigowong. Di sini ada warung guys. Setelah sampai pos 1, akhirnya gue beristirahat dulu cuy, sambil sebat but santuy. Pos 2 kagak muat kayaknya ada kalau 2 tenda. Nah, di pos 1 ini fasilitasnya lumayan cukup lengkap cuy. Ada warung, musola, shelter, dan juga mata air terakhir. Oke, kita lanjut jalan dari pos 1 Cigowong. Tadi istirahat di situ sekitar 30 menit. Dan di situ juga enak. Ada warung, terus shelter, musola. Nah, kalau toilet di sini. Jadi ini mata air, ada mata air ya di pos 1. Sampai atas gak ada, tapi ya, setahu gue sih di Goa Walet ya, Le? Di Goa Walet ya? Ada mata air ya? Kayaknya sih di situ ada. Iya sih. Nah, ini toiletnya. Goks, udah kayak rumah hantu anjay. Puncak ke kiri. Gokil. Semakin masuk ke dalam hutan yang sesungguhnya, cuaca kurang masuk. Apa nih? TC Pangguyangan Badak 1,2 km. Wow, lumayan ya. Ini ada 2 jalur nih, kanan sama kiri, tapi aman, ada petunjuk. Jadi kita lanjut ke kiri. Aman, Le? Dari pos 1 ke pos 2, treknya sudah nanjak terus cuy. Mantap. Lanjut pos 2. Gokil. Kayak putri coy jalurnya. Nanjak terus dari sini kan. Lanjut. Mantap cuy. Langsung digeber. Tanjakan terus. Nggak tahu nih sampai mana. Sampai atas sih kayaknya. Dari tadi sih belum nemuin jalan yang landai. Masih dengan tanjakan yang membuat dengkul pengen copot. Nah, sampai nih di pos 2 nih. Pos 2 Kuta. Sampai ya? Untung gak jadi ya. Iya. Alhamdulillah gitu. Oke. Nyari tempat lainnya lah dia. Tempat lain ya. Akhirnya gue sampai di pos 2. Mana sih pelangnya, Le? Itu. Ini nih. Itu tuh yang bagus. Sini juga ada nih. Ya, boleh. Jadi dari pos 1 ke pos 2 itu kisaran 30 menit itu paling lamanya. Tadi kita 25 menitan lah ya. 20 menit lah. Itu jam berapa? Sekarang jam 50. 16:50. Cuman 20 menit tuh. Iya, 20 menit. Nah, dari pos 2 ini ke pos 3 yang agak lumayan kisaran 50 menit ya. 50 menit. Sejam. Ya, supaya keburu sih sampai pos 6. Mantap, Le. Mantap. Nah, ini dia pos 2 Kuta. 1713 mdpl. Mantap. Apa nih? Puncak 5,1 km. Oh, kalau misalkan ke puncak kisaran 5 kilometeran lagi. Nah, ini dia treknya. Jadi benar-benar hutan rimba, vegetasi padat. Gue gak kebayang sih kalau Linggarjati
Kayaknya kalau ke Linggarjati harus trek dari pagi deh. Ya jam 7-an lah. Walaupun liburnya udah ada 3 hari. Iya sih. Emang enaknya sebetulnya kita 3 hari di sini. Jadi gak ngejar-ngejar waktu banget. Dari pos 2 ke pos 3 itu estimasi perjalanan di 50 menit sampai 1 jam perjalanan bor. Saran gue ya kalau misalkan lu pada mau ke Gunung Ciremai, kalau misalkan transportasinya mau pakai bis, kalau ada yang dari Pasar Rebo atau dari Baranang Siang, cari yang langsung ke berhentinya itu di pom bensin Cirendang. Jadi nanti dari pom bensin Cirendang kalian bisa milih mau naik Grab atau pakai ojek sekitar atau angkot. Kalau misalkan angkot sih bagusnya enaknya gitu ya, ramean, kayak misalkan berlima lah atau berenam. Jadi satu orangnya itu 25.000. Ya gua kemarin dari terminal Cibinong karena terpaksa aja. Satu mepet waktu, terus kedua dekat juga kan dari rumah. Jadi buat ya mempersingkat waktu lah. Tapi ternyata tadi sampai sini itu gak sesuai ekspektasi. Gua kira itu bakal sampai jam 9 atau jam 10 lah paling lama. Tapi ternyata tadi sampai jam 11. Dan sampai di Cirendangnya jam 12. Begitulah kira-kira sih. Cari bisa mendingan langsung yang ke terminal Cirendang atau pom bensin Cirendang. Jadi deket kalau misalkan lewat Palutungan. Bis yang gue tekin itu tadi dia gak berhenti di situ. Jadi gue harus transit lagi pakai elep. Ngulur waktu sama ngeluarin biaya lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ya hitung-hitung membantu ekonomi warga sekitar. Taps. Oke, kita lanjut buat ke pos 3 bro. TC Pangguyangan Badak, 600 meter lagi guys. Nah ini tanda puncak, berarti kita ke atas. Kalian dengerin deh suara burungnya, gila, mantep parah. Lah masih ada jalur evakuasi nih. Oh kesini nih jalur evakuasi. Matahari mulai tertutup. Matahari Ainsi namanya. Oke men, akhirnya kisaran 30 menit jalan dapet jalan yang landai. Tapi setelah itu tanjakan lagi. Mantap ngor. Ada kanan sama kiri, tapi tenang. Ada pelang seperti biasa. Oke, 400 meter. Berarti tadi udah 200 meter lagi. Udah naik 200 meter. Tadi kan 600 meter, sekarang 400. Oke lah, 400 meter lagi kita sampai pos 3. Bakal kena trek malam sih. Cuma gue belum tahu bakal camping di pos 5 atau pos 6 ya. Ya kalau misalkan udah capek banget, paling gue bakal di pos 5 aja. Tapi kalau misalkan masih fit, oke kita lanjut. Karena dari pos 5 ke pos 6 itu 1 jam men perjalanannya. Tapi kalau misalkan lu masih punya tenaga, mending lu habisinnya sekaligus. Urusan besok ya besok. Yang penting tidur aja dulu sih. Kalau udah tidur tenaga pasti balik lagi. Oke, setelah ketemu pelang tadi 400 meter lagi, sampai juga di pelang yang 200 meter lagi.
Mantap. Landai men. Oh iya, 200 meter lagi. Oke, gas lanjut. Anjas sampai di pos 3. Oke, gua lanjut dari pos 3 lanjut ke pos 4. Estimasi untuk perjalanan dari pos 3 itu ke pos 4 50 menit. Dan tadi gua dari pos 2 ke pos 3 itu 40 menit. Ya, yang harusnya 50 menit ya gua jadi ngeringkas waktu 10 menit jadi 40 menit. Oke lah, lanjut. Gua udah di ketinggian 1860. Sekarang jam 17:36. Jalur mulai gelap. Tadi di pos 3 gua istirahat 2 menit, lanjut jalan. Ada yang camping tadi di pos 3. Gua lebih memutuskan untuk lanjut dulu karena masih kuat. Ya, mantap lah. Pos 3 ke pos 4 50 menit. Ada 2 jalur, Le. Kiri apa kanan? Hah? Mau kiri mau kanan. Coba lihat deh. Ada petunjuknya gak? Shit. Parah ini ya? Coba. Hah? Itu bisa diinjak aja. Gila bro. Tanjakannya. Mantap. Tanjakan Asoy kali ini cukup membuat dengkul kita menjadi rapuh, Bor. Oke. Makin mantap coy. Dari pos 3 menuju ke pos 4 Arban. Gila treknya. Ini belum di tanjakan Asoy loh. Tapi gue gak tahu sih tanjakan Asoy sama kayak gini atau enggak. Karena ini juga udah gokil. Hah? Pos 2? Ada 2. Oh, ada 2. Lihat aja dulu. Oh, kanan kan. Tanda-tanda kehidupan. Ada mana? Ada pelang. Ada pelang. Oke. Aman. Tanjakannya bro. Anjay. Bikin lutut menggebar. Goks. Makin parah men. Jalannya. Ini 50 menit perjalanan. Ya, mungkin karena treknya seperti ini kayaknya deh. Oke. Dari sini udah nggak ada landai, men. Tadi dari pos 2 ke pos 3 lumayan lah, masih dikasih landai. Tapi di sini kita lanjut terus. Karena sebentar lagi maghrib. Maghrib jam sekarang udah lebih awal kan, 17:55 apa ya. Oke, lanjut trek malam. Tadi istirahat dulu sekitar 15 menit, nunggu aja. Sekarang jam 18:17. Dan sekarang gue udah di ketinggian 1920, udah hampir 2000. Pos 4 belum sampai. Mantap. Makin parah men. Treknya nanjak terus. Kayaknya gue bakal camping di pos 5 aja deh. Soalnya mungkin kalau ke pos 6 bakal kemalaman, belum istirahat. Karena kan
jam 4 pagi atau jam 3 harus udah bangun, lanjut buat summit. Mantap ya, kacau. 20 meter jalan, istirahat 1 menit. Tanjakan ini membuat dengkul menjadi gatal, menggelitik-gelitik. Mantap. Lanjut. Cara nge-charge yang baik. Kayaknya yang naik tinggal kita berdua doang deh. Yang tadi di bawah paling itu dia nge-camp di pos 3. Wow, vegetasinya ketutup treknya. Mantap. Punten. Oh, ngecas di sini enak nih. Ya. Kita menemukan kaki 1000. Duluan ya kaki 1000. Wow, trek ya. Mantap men. Kaciu. Kalau dibilang ini lebih parah dari putih tuh, Le. Pos 4 belum sampai juga, Bre. Wow, jalur ketutup. Oke. Ini kita dibikin muter dulu, guys. Dari dari awal jalan itu. Dari awal becek. Kiri kanan ke kanan. Ini sih kayaknya fix. Gue bakal diriin tenda di pos 4. Kalau ada yang landai. Karena ini udah jam 18:40 men. Alhamdulillah, setelah sekian melewati tanjakan yang begitu dahsyat, akhirnya kita sampai di pos 4 dengan ketinggian 2064. Arban, jangan bicara sembarangan. Puncak masih 3,6 km. Arban. Di sini sih, kalau misalkan mau diriin tenda, situ ya. Mana? Sini. Ini trek cuy. Trek paling antara di sini nih. Di sini. Kalau enggak, ya di sini bisa sih. Tapi ini ke trek banget gak sih? Jauh loh. Hah? Jauh. Ya bisa ke sini. Oke, kayaknya gue bakal berunding dulu. Mau camping di sini atau lanjut? Ini tanda apa ya? Siapa? Emang di sana? Pos 4, pos 5, 20 menit. Oh, lewat sini, Le, treknya, Le. Nggak lanjut ke atas. Oh, guys. Ntar dulu. Coba kita rundingin aja dulu. Oke, setelah gue berunding, akhirnya gue melanjutkan buat ke pos 5 aja deh. Guys, topi, Le. Jatuh topi. Kamu bawa aja. Nggak usah. Dikarenakan dari pos 5, dari pos 5, pos 4 ke pos 5 kisaran 20 menit. Kalau buat kilometernya 0,7. Kalau di
peta itu 30 menit. Ya kita masih punya waktu. Jadi coba dilanjut aja dulu deh sampai pos 5. Karena emang disaranin sama dari BC itu, oh ini dia puncak ke kanan. Camping antara di pos 5 kalau nggak di pos 6. Dari pos 4 ke pos 5 jalanannya nggak kayak tadi dari pos 3 ke pos 4 turun, jadi ada nanjaknya, nanti ketemu landai lagi. Udah kanan ya, semakin tinggi pepohonan semakin padat. Aduh. Setelah sampai di pos 5 jam 7 malam, akhirnya gue memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu. Setelah tenda sudah jadi dan kita pun mulai memasak nasi dan indomie. Lanjut makan. Nasi pakai indomie dan pakai makaroni. Hai. Makan pun selesai. Dikarenakan rasa lelah dan ngantuk yang sudah sangat mendalam, jadi kita lanjut buat istirahat untuk mengisi tenaga, karena perjalanan akan dilanjut esok hari. Oke, sekarang gue bakal tidur dulu, istirahat. Besok bakal lanjut summit kisaran jam 4 lah ya. Gue bangun jam 3 atau jam 3.30, siap-siap langsung lanjut ke puncak. Sekarang jam 9:25, jadi istirahat dulu deh. Oke, taps. Tanjakan Asoy ke pos 5, lanjut summit. Lanjut jalan dari pos 5. Sekarang gue bakal menuju ke pos 6 dulu. Estimasi perjalanan itu 50 menit lah. Ya mungkin istirahat 1 menit jalan, 1 menit jalan. Ini tuh namanya tanjakan Asoy, Le. Asoy bener. Gokil. Tapi kayaknya Asoy yang tadi deh. Asoy yang bawah ya? Semalam. Ya. Gue nggak tahu ya kata tuh. Puncak ke atas. Tadi gua niatnya start pengen jam 4 pas lah, tapi ternyata karena rasa ngantuk yang mendalam, jadinya tidur lagi setengah jam, baru bangun jam 5:30. Prepare berangkat jam 5 pas lah. Oke. Tadi pendaki yang lain tuh summit, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Mungkin mereka mau ngincer sunrise atau jalan yang santai kali. Jadi biar keuber juga waktunya kan sampai atas. Sebetulnya di sini tuh banyak kalau misalkan kita mau asal diriin tenda gitu. Tapi yang direkomendasiin dari pihak BC itu pos 5 dan pos 6. Karena memang tempat yang
cukup luas. Terus mungkin jadi gak terlalu jauh buat ke puncaknya sih. Tanjakan asoy. Jam 4:50 kita lanjut buat summit cuy. Jadi Gunung Ciremai ini masih aktif dari tahun 1600 sampai sekarang. Dari tadi sih gua udah nyium bau belerang. Tanjakan asoy. Gokil. Dari pos 3 tuh, pos 2 lah. Pos 2, pos 3, pos 4. Gokil tanjakannya. Wow. Jadi kaki ngelangkahnya lumayan gede. Itu yang cukup menguras tenaga. Tiga 30 menit udah jalan dari pos 5 ke pos 6 puncak ke kanan. Nah, agak ada jalur. Nah, ini nih. Ya, mungkin sekitar 20 menit lagi lah sampai di pos 5. Harusnya ya. Karena dari tadi istirahat cuma atur napas 30 detik. Lanjut jalan. Matahari udah mulai naik. Jadi harusnya buat pendakian summit kali ini lebih ringan karena jalur udah kelihatan. Mantap. Dengkul aman, Nek? Paha gue yang aman. Ya. Kasihan. Ngecat paha dong. Gak bisa. Ya. Bingung gue. Gokil Ciremai. Jadi kalau lewat jalur Palutungan ini ada 8 pos. Dari pos 8 itu gua walet. Nah itu langsung ke puncak. Dari situ kisaran 30 menit lah. Tapi nanti setelah kita ngelewatin pos 6, nah di situ jalurnya mantep karena batu-batuan, terus kemiringannya juga ya sekitar 25 derajat atau bahkan 30-an lah. Akhirnya setelah 40 menit jalan dari pos 5 kita sampai di pos 6. Nah, banyak yang camping juga nih. Wow, pada sistem gantung men. Makanannya, logistiknya. Karena banyak babi hutan. Cuma alhamdulillah gue semalam gak ada gangguan dari Bagas. Jadi bisa tidur pules. Mantap. Pos 6. Pasanggerahan 2450. Sistem gantung. Wow, di sini lumayan luas, sama kayak di pos 5.
digantung Pasanggerahan. Apa? Jadi di pos 6 ada warung Puncak. Lanjut sekarang ke pos 7. Ini warung apa ya? Oh sih, warung sih kayaknya. Ya warung, tapi tutup. Oke, dari pos 6 kita lanjut ke pos 7 ke Sanghayang Ropo. Estimasi perjalanan itu 55 menit kalau dari peta. Coba nanti kalau misalkan gue udah sampai pos 7, gue kisarin gue sampai pos 7 itu berapa menit atau sejam pas. Gila, suara burung pagi-pagi emang the best. Di sini ada pelang. Gokil. Sanghayang. Oh iya, Sanghayang Ropo. 800 meter lagi. Oke. Lanjut. Jadi di Ciremai ini dingin parah. Kacau. Jam 7 sampai jam 8 itu belum terlalu dingin. Nah, pas jam 10-an tuh, wah, udah mulai nusuk tuh. Apalagi kalau misalkan nggak bawa SB kan, waduh, nggak tahu sih. Sanghayang Ropo 800 meter. Berarti dari pos 6 baru jalan sekitar 200 meteran. Di sini kalau ada yang kehilangan duit 2000 ambil ya di pertengahan pos 7. Kalau naik, kalau misalkan turun pertengahan, turun ke pos 6. Nih, gue taruh di sini. Oke. Pokoknya pas turunan akar-akar ini nih. Nah, dia ada di situ tuh. Oke. Gokil. Ciremai. Jalan udah kisaran 300 meter lah. Ini ada tanda lagi nih. Pos 7. Dari sini 30 menit, 0,5 km lagi. Gokil pemandangannya men. Pagi-pagi. Wow, ini langsung jurang nih. Kita nge-trek kesini. Lanjut pos 7, 30 menit. Ini gue dari pos 5 bener-bener nggak istirahat yang cukup lama. Ya paling lama juga tadi di pos 6 5 menit lah. Sisanya lanjut. Paling istirahat di trek. Itu pun diri ngatur napas mungkin 30 detik atau 1 menit lah paling lama. Lanjut jalan lagi. Kita lanjut cuy dari pos 6 ke pos 7. Akar jalurnya. Kayaknya orang-orang udah sampai di atas deh. Udah ya? Soalnya berangkat jam 12, gila. Dikarenakan gue kemarin kurang istirahat, kurang tidur, ya
Jadi sedapatnya aja lah, sampai puncak jam berapapun. Gila, nih kaki udah kayak mencopot. Dengkul. Ini penting nih. Apa? Itu apaan? Mobil atau pintu masuk. Coba lihat. Oh, itu kan registrasi. Registrasi. Tinggalkan struk di dalam kendaraan Anda tuh. Oh, surat kesehatan ya? Gak tau gue kalau ini. Biar ada yang lihat aja ntar. Iya, tahu aja. Yang turun dari sini. Kali ini penting. Bisa diambil lagi. Wow. Tanjakan yang bikin menggelitik dengkul. Saran, kalau buat nanjak, jangan selalu lihat ke atas. Karena cuma buat bikin kita capek. Bagusnya sih kita lihat aja nih, bawa terus ke tanah, ikutin trek. Apapun yang ada di atas harus kita lalui. Coba kalau lihat ke atas sana, ya kan? Jadi bagusnya ya adalah kita ikutin aja, mata pandangan ke bawah, lihat ke trek. Gokil, padet men. Gile. Pos 7 belum sampai juga. Harusnya bentar lagi sih. Hah? Sampai? Wow, mantap. Setapak. Satu jalur. Ngomong-ngomong, ini kenapa speed banget dah? Hahaha. Akhirnya sampai, anjay, di ya kanan Sanghyang Ropo pos 7. Gokil. Pusing. 2584. Sekitar 600 lagi sampai puncak. Udah, kita istirahat aja dulu. Karena dari 6 ke 7 kita gebir ya sekitar 20 menit lah. Tapi nggak apa-apa. Udah jam. Gokil. Di pos 7 istirahat dulu, mungkin sekitar 20 menit lah, paling standar. Rokok 1 batang. Lanjut jalan ke pos 8. Estimasi dari pos 7 ke 8 itu di 1 jaman ya. 1 jaman. 1,5 jam lah kita nyampe puncak. Iya. Ya mungkin sampai puncak 2 jam perjalanan lagi. Baru ngomong anjir. Gokil. Dikarenakan durasinya sudah sangat panjang bor, jadi kita lanjut di part 2 ya cuy. Jangan lupa nanti ditonton di part 2-nya, oke?